Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah mengupas hingga tuntas materi mengenai teks berita ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai teks iklan, slogan, dan juga poster. Pada pertemuan kali ini kita bahas terlebih dahulu mengenai teks iklan. Kita mulai terlebih dahulu dari pengertian iklan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan berarti berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi, teks iklan dapat kita artikan sebagai teks yang berisikan pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual, di mana iklan ini dipasang dalam bentuk media massa ataupun tempat umum. Dapat dipahami ya untuk pengertian iklan. Berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri iklan ya. Yang pertama, iklan itu bersifat informatif dan komunikatif. Jadi dia bersifat memberikan informasi. Yang kedua, iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Jadi dalam penyampaian iklan itu harus apa adanya. Yang ketiga, iklan ditulis singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Karena untuk mempromosikan sesuatu itu memerlukan biaya, maka harus ditulis dalam bentuk yang singkat, padat, dan jelas. Yang keempat, iklan tidak boleh menyinggung pihak lain. Kelima, menarik perhatian orang banyak. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai jenis iklan ya. Untuk iklan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan sifat, tujuan, dan juga ruang. Berdasarkan sifat itu terbagi menjadi 2, ada niaga non-niaga. Berdasarkan tujuannya ada permintaan penawaran. Berdasarkan ruangnya ada iklan baris dan juga iklan kolom. Kita mulai terlebih dahulu dari iklan berdasarkan sifatnya ya. Yang pertama adalah iklan niaga. Iklan niaga di sini adalah iklan yang dibuat untuk menjual satu barang ataupun jasa, di mana agar si pembeli tertarik untuk membelinya. Di sini dia bersifat komersil ya untuk iklan niaga. Contohnya adalah iklan sabun, iklan sampo, iklan makanan, pokoknya yang bisa dibeli atau jasanya dapat digunakan. Jenis iklan kedua menurut sifatnya adalah iklan non-niaga. Iklan non-niaga ini dia tidak bersifat komersil. Jadi dia berisi informasi ataupun ajakan kepada khalayak ramai, lebih ke layanan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi dia untuk mempengaruhi sesuatu sesuai dengan isi iklannya. Misalnya ajakan untuk tidak merokok, seperti itu ya. Berikutnya kita akan membahas iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah iklan penawaran. Iklan penawaran digunakan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Contohnya di sini adalah menawarkan jasa memperbaiki komputer ataupun laptop yang rusak. Yang kedua adalah iklan permintaan. Di sini berisikan untuk menjalin relasi dengan orang lain ataupun mengajak orang lain untuk mau bekerja sama. Contohnya di sini adalah iklan lowongan pekerjaan. Dapat dipahami ya? Yang terakhir adalah iklan berdasarkan ruang. Iklan berdasarkan ruang terbagi menjadi 2, yaitu iklan baris dan kolom. Perbedaannya, kalau iklan baris itu lebih sederhana, jadi hanya terdiri dari beberapa baris saja, itu pun berupa kata ataupun kalimat. Sementara kalau iklan kolom, itu dia lebih besar kolomnya daripada iklan baris, dan dia terdiri dari kata, kalimat, gambar, foto, ataupun bagan. Seperti itu ya. Nampak jelas perbedaan antara mana yang iklan baris dan mana yang iklan kolom. Berikut untuk contohnya. Berikutnya kita akan membahas mengenai simpulan iklan terdiri dari 3. Amati gambar, temukan ide pokok, dan susun simpulan menggunakan kalimat sendiri.
Berikutnya ada pola pengembangan iklan. Jadi iklan itu ada yang dari media cetak, ada yang melalui media elektronik. Nanti yang dari media cetak ada lagi pembagiannya, begitupun dengan elektronik dapat dilihat pada bagian di atas ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur iklan. Di sini terdiri dari 3 struktur. Yang paling atas itu adalah bagian judul, di mana berisikan produk atau jasa apa yang diiklankan. Yang kedua berisi penjelasan, di sini adalah apa tujuan produk itu diiklankan. Dan yang terakhir adalah nama dan alamat pengiklan. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di atas ya. Yang terakhir, tentu saja tujuan kita adalah menyusun teks iklan. Di sini untuk langkah-langkahnya ada 6, deskripsikan terlebih dahulu, tentukan medianya, rumuskan pesannya, tentukan judul, susun kerangka, dan buat iklan semenarik mungkin. Itulah materi kita tentang iklan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jika masih ada yang ragu, bisa bertanya pada kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.